Oh, iya, Kemudian iya. juga suasana kenyamanan berusaha terjamin. Orang tidak perlu lagi takut, Pembudidaya jadi nyaman. nyaman juga. Kemudian penangkap lobster Penangkap baik benih maupun benih itu pun nyaman. nyaman. Oke. Karena kan memang kalau ada yang tidak nyaman, bahkan suasananya abu-abu itu kan oknum yang bermain di situ. Kalau pasar internasional, Efisiensinya tuh di mana? Iya. pasar internasional untuk lobster yang dewasa memang harganya tinggi ya? Tinggi Tinggi. karena memang supply terbatas, sementara permintaan terus meningkat ya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mas Kustam cukup menarik sebetulnya kan, bahwa kenapa Vietnam berani membeli benih dengan harga tinggi gitu. Nah, Harga tinggi. Padahal kalau Indonesia tadi udah saya sampaikan kan, Kalau paling kita di bawah 8.000, iya. Nah itu ya yang mesti kita kuasai juga, bahwa di sana mungkin pembudidayaan sudah efisien ya, sudah efisien ya teknologinya. Kemudian juga dari si SDM ya, mungkin Ya. beberapa perlakuan mereka itu kan dipelihara pada kedalaman tertentu. Iya. Mereka menggunakan tenaga penyelam, diver. Nah, artinya kita mesti siapkan itu SDM pembudidaya lobster yang punya talenta Punya menyelam. kemampuan menyelam. Nah, kemudian juga dari sisi organisasi ya, sudah ada semacam pemasok pakan, ruca, kerang dan sebagainya sudah terbentuk itu Ekosistemnya di ekosistem mereka itu bisnisnya udah terbentuk berarti di terbentuk. Vietnam ya. Jadi mulai dari pakan semuanya udah. Ya, dan ini yang barangkali menjadi perhatian kita juga, market lebih dekat pada mereka. Cina kan ya gitu Ongkos maksudnya. marketnya itu ya Pak ya? Iya. Mereka kalau jual lobster ke Jualnya hidup ya Pak ya? hidup. Jual lobster ke Cina bisa pakai moda angkutan laut dan darat. Sampai hidup sampai ke Cina dengan mungkin biayanya 1/10 ya dari biaya logistik lobster hidup kita dari Jakarta atau Surabaya gitu ke Cina ya, sebagai whole market lobster dunia gitu. Nah jadi memang di sini ya yang menurut kita sih tantangan sebetulnya, bahwa kita bisa mengalahkan. Berarti misalkan nih lokasi juga penting ya Pak ya. Misalkan kita mendekati misalkan di wilayah mendekati Cina, lokasi-lokasi yang di Indonesia yang bisa masih memungkinkan kira-kira Pak kalau di kita kondisi perairan, biologi memungkinkan, saya kira naturally ya, secara alamiah lobster itu kan juga sudah ada di Indonesia. Artinya kan cocok. Iya. Yang ukuran apapun ya, baik ukuran Pilosoma itu di bawah baby lobster, maupun ukuran baby lobster, juvenil, lobster muda sampai ukuran konsumsi pun ada di Indonesia. Artinya Indonesia cocok gitu kan? Gitu. Nah, hanya memang tadi ekosistem tadi mesti kita bentuk ya, SDM, kelembagaan, kemudian juga market. Nah, oleh karena itu yang menurut saya sih kita dorong ya, dan juga bagaimana mengurangi aturan-aturan. Jadi kalau saya lihat sih di lobster ini terlalu over regulated gitu, terlalu banyak diatur gitu ya, coba kayak lele gitu. Mungkin jangan-jangan bebas enjoy. aja gitu. Mungkin lebih enjoy gitu kan? Iya tapi terkait dengan aturan itu ya Pak, kalau di Vietnam yang saya coba baca terkait penelitian-penelitian terkait lobster, bahwa di sana itu memang walaupun sumber daya benih mereka kan cuma 4 juta per tahun, sedangkan di kita kan hampir 100 juta, 103 lah, itu menurut Pak Priambodo. Itu yang terdata ya? Iya, 103 juta per tahun, sedangkan Vietnam itu cuma 4 juta. 4 juta. Namun waktu itu jadi memang sebelum budidaya dikembangkan di Vietnam itu, mereka juga mengandalkan dari penangkapan langsung di laut. Nah akhirnya terjadi jumlah ukuran tangkap berkurang, terus dari segi volume juga berkurang. Akhirnya mereka mencoba cara untuk bagaimana tetap biar lobster ini ada ketersediaannya untuk dipasarkan ke Cina karena harganya sangat tinggi menurut mereka. Nah, akhirnya mereka budidaya tuh dengan ketersediaan benih 4 juta, terus
semakin menipis juga. Namun di sisi lain pemerintah masih terus mendukung. Artinya kan ada. Kira-kira Mas Gun tahu dukungannya pemerintah apa tuh ke negara Vietnam tuh? Biar kita bisa mencontoh juga tuh pemerintah kita tuh. Saya ingin melihat regulasi terkait dukungan bagaimana pemerintah Vietnam itu mendukung kegiatan aquaculture di lobster ini. Tapi sampai sejauh ini belum ketemu itu semacam mungkin jurnal atau seperti apa, cuma disebutkan tersirat aja. Okay. Nah mungkin Pak Irjal bisa memberikan gambaran kali Pak, apakah pernah mendengar terkait regulasinya seperti apa gitu. Kalau khususnya di Norwegia kan kita udah tahu ya regulasinya seperti apa. Nah Vietnam ini untuk lobster lah, karena kita punya sumber daya yang cukup melimpah. Ya, saya kira kalau tadi kita sama-sama sepakat bahwa memang di sana ekosistem agribisnis lobsternya sudah terbentuk, pasti itu ada dukungan pemerintah. Nah, saya kira kita bisa mencontoh ya dukungan pemerintah yang dilakukan oleh di Vietnam sana untuk diterapkan di Indonesia. Nah, saya kira pemerintah pun sebetulnya sudah ke arah sana juga, sudah membuat semacam kampung lobster. Kampung lobster. Kemudian juga ada upaya-upaya pengembangan iptek ya di lembaga-lembaga pemerintahan maupun juga di perguruan tinggi gitu. Kemudian juga ada kebijakan komoditas unggulan yang salah satunya adalah lobster. Nah itu mungkin seperangkat kebijakan pemerintah yang coba dikembangkan sehingga nanti kita harapkan pemerintah hadir di dalam pengembangan lobster nasional gitu, seperti yang mungkin kita rasakan di Vietnam itu. Nah, terkait tadi dengan regulasi ya, sebetulnya mestinya dikaji lebih lanjut pada regulasi mana perikanan lobster tuh berjaya gitu kan. Ada kalau kita boleh simpulkan ada 4 atau 3 tahap atau 3 fase regulasi ya. Regulasi 2016 itu pada zaman Menteri Ibu Susi, kemudian ada regulasi setelahnya itu pada zaman Pak Edi Prabowo, kemudian ada zaman Menteri yang sekarang ya Pak Trenggono ini. Dikaji saja secara ilmiah ya pada regulasi mana yang berdampak atau lebih afirmatif ya terhadap perikanan lobster, baik perikanan tangkapnya maupun perikanan budidayanya, kan mestinya begitu. Nah sehingga nanti kita mendapatkan suatu kajian ilmiah bahwa kedepannya mesti gimana gitu ya. Ya kalau kita rasakan sebetulnya pada zaman regulasi sebelum menteri yang sekarang ini itu saya melihat jauh lebih bagus. Kalau menurut saya gitu ya. Karena setelah dari kacamata akademik ya. Akademik karena setelah sebelum ya pada saat gonjang-ganjing lobster itu kita kan jalan terus. Jalan ke pesisir, ya lihat kemajuan teknologi budidaya, penangkapan juga, dan kita juga ikut di dalam kajian-kajian akademis ya terkait dengan penyusunan regulasi ini. Nah, saya melihat pada zaman sebelum yang sekarang ini itu PAD, pendapatan asli daerah, kawasan-kawasan sumber benih dan lobster konsumsi nasional itu meningkat tajam. Permen nomor 17 2022 ya terkait lobster kan nomor 20 ya 2021 yang zaman Pak Edi. Nah artinya kan di situ KKP selaku yang menetapkan regulasi itu kan memfasilitasi lah baik dari segi budidaya terus dari segi penangkapan nelayan lah ini kan. Nah memang di situ juga pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor benih itu tertarik gitu, karena nggak perlu modal besar gitu. Ada yang pernah bilang siapa itu politikus Indonesia bilang kalau untuk kegiatan berusaha di ekspor benih lobster ini nggak seperti harus mengeluarkan modal seperti kegiatan tambang gitu kan. Jadi dibilang ini usaha rakyat sebenarnya katanya. Nah artinya banyak yang tertarik ke situ. Namun di sisi lain implementasi dari regulasi ini yang saya soroti itu Pak
sama Mas Nurdin, artinya memang sudah ada aturan bahwa pengusaha yang ingin melakukan ekspor benih itu boleh melakukan ketika sudah melakukan kegiatan budidaya 2 kali. Sudah melakukan kegiatan panen lobster dewasa sebanyak 2 kali. 2 kali. Artinya dia harus budidaya dulu. Budidaya 1 siklus panen. Terus siklus berikutnya. Berarti siklus ketiga dong. Berarti sekitar kalau 1 siklus itu kan sekitar 8 sampai 10 bulan ya Pak ya untuk mencapai konsumsi. 2 tahun lah ya. Sekitar 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Namun implementasinya ini yang saya soroti itu komitmennya nggak kuat. Pengawasan. Jadi ada perusahaan dia baru mengajukan untuk melakukan ekspor benih, artinya harus budidaya. Tapi belum cukup 2 tahun dia sudah melakukan ekspor, itu kan berarti kan ada kayak semacam rent seeker di situ, Pak. Artinya ada kayak oknum. Jadi komitmen kita untuk menegakkan aturan itu dipertanyakan sebenarnya di posisi mana itu.